Record Nah, baru. admit sekarang aja lah ya. Mesti tutup. Halo. Udah pada mulai masuk tuh. Udah pada makan belum? Soalnya bakalan 1 jam ke depan deh. Jadi nanti kalau kalau sambil mau makan, sambil ngeliatin, sambil dengerin, boleh. Udah, oke. Kan pada ikutan kontes nggak? Atau masih mikir-mikir? Ikut. Wah, sambil perjalanan pulang kerja. Oh, Sabtu kerja. Oh, semangat. Kayaknya nanti bakalan di-record. Iya, ini bakalan di-record kok. Tenang aja. Nanti bakalan di-share lagi di YouTube kayak yang tune in kemarin. Baru update preview. Oh, tapi masih bingung. Ikut tapi belum upload. Ayo, ayo. Paling nggak pising-pising lah dikit di-upload. Aku insya Allah ikut. Tapi deadline bakal diperpanjang nggak ya? Deadline-nya bakalan tetap sesuai sih sama sama timeline kita ya. Tutupnya di tanggal 20. Masih bikin skripnya. Masih ada waktu. Masih ada 1 bulan lagi. Ya, progresnya makin dikit. Yang ini kok cuma waktunya takut gak kejar. Bisa, bisa. Mulai dari sekarang. Oke, ini udah jam 2. Sekarang aku admit-admit yang lain dulu juga buat masuk. Perkenalkan aku Yeni, salah satu editor dari Line Webtoon Indonesia yang selalu menemani kalian di setiap tune in. Ini udah tune in yang ke-8 sih sebenarnya. Dan kali ini kita bakalan ngebahas eh, tentang gimana ngebangun cerita dan juga eh, memperkuat 3 episode pertama kalian. Terutama yang mau ikut kontes kan wajibnya at least ada 3 episode ya. Nah, gimana nih caranya buat at least kita ngebikin 3 episodenya jadi lebih kuat gitu. Lanjut. Nah, ini selama event berlangsung, jadi kita akan nge-mute mic peserta. Nah, biar sesi berjalan dengan teratur. Terus, jika ada pertanyaan saat penyampaian materi berlangsung, kalian bisa nulisin di kolom Q&A ya. Jadi jangan di meeting chat gitu. Nanti nggak kelihatan. Jadi kalian tulisnya di Q&A aja. Nanti bakalan selama aku ngejelasin, kalau seandainya ada pertanyaan yang belum tersampaikan di materi, nanti bakalan ada editor-editor lain yang ngebantuin aku buat ngejawabin kalian di Q&A section itu.
di bagian fitur Q&A. Nanti kalau seandainya pas aku udah selesai nih menjelaskan materinya, terus, masih ada Q&A yang belum kejawab, nanti ketika masih ada waktu ya bakalan coba kita jawab di live ya. Tapi mohon pengertiannya jika kita nggak bisa ngerespon semua pertanyaannya, karena waktunya hanya sampai jam 3 saja. Nah, jadi yang terakhir, semoga materinya bermanfaat dan bisa membantu kalian semua, terutama buat yang mau ikut kontes. Nah, jadi stay tune. Nah, kini bakalan yang kita bahas hari ini ada tentang progress check, struktur cerita, struktur episode gimana, terus tips paneling juga banyak yang nanyain, terus ada bagian Q&A di akhir. Nah, disclaimer dulu, jadi, karena pembuatan webtoon itu merupakan proses yang kreatif dan nggak bisa disamain satu sama lain, jadi tips-tips yang diberikan pada sesi ini bersifat nggak wajib ya, jadi bisa kalian jadiin referensi aja. Kalau seandainya mau kalian ikutin silahkan, mau kalian adaptasi lagi dan kalian perbaiki sesuai gaya kalian sendiri silahkan, kalau seandainya kalian merasa ini tidak sesuai dengan kalian juga nggak apa-apa gitu. Nah, progress check dulu. Tadi, ngelihat ada yang bikin kontes, pengen ikut tapi sibuk ngurus magang. Saya lagi mikir-mikir soalnya ada event magang, oke. Terus, ada yang udah nge-upload sampai 3 episode nggak? Baru prolog, oke baru awal. Baru prolog tadi juga ngelihat pingin dikit barukah 2 episode, wih udah ada yang 2 episode, aku udah 1 episode, mantap mantap mantap. Masih ngerjain, lagi revisi lagi Kak, oke. Baru WIP, nggak apa-apa baru WIP juga. Nanti semoga dari sini bakalan lebih, ya lebih kepacu lah buat ngebikin lagi. Baru proses Kak, oke. Nah, buat yang kalian yang pengen ikutan kontes, ya kita lebih ngejelasin lagi kan di sini kan di kontes kita kali ini tentang teen romance ya. Nah, terus kategorinya juga ada 3 kategori ini nih. Pastikan dulu, tadi ada yang bilang ada yang baru ide ataupun udah ada ceritanya, pastikan kalian apa yang mau kalian sampaikan di dalam episodenya itu beneran sesuai sama kategori yang kalian pilih ya. Kayak dari fluffy romance yang romansanya manis bikin senyum-senyum, terus, intense romance yang penuh intrik yang bikin gregetan gitu, sama yang bittersweet yang mendalam yang bikin meninggalkan jejak yang bikin kalian haru dan mungkin bisa nangis. Nah, kenapa penting buat, menentukan nih kategori mana yang mau kalian pilih, karena nanti bakalan berkaitan juga sama, seberapa masuknya ide ide cerita kalian dan premis kalian gitu. Nah, kenapa premis yang solid itu penting? Karena balik lagi ke tadi, jadi kalau seandainya ketika kalian udah punya ide ceritanya nih, nah kalian harus pastiin dulu kira-kira ide cerita ini yang udah kalian bikin jadi premis ide kalian itu kira-kira sesuai nggak sih sama kategori tadi? Nah, kalian bisa, coba cross check ulang lagi tuh, kira-kira udah bener-bener sesuai nggak sih sama kategorinya gitu. Karena ya, kita nanti juga pas penilaiannya bakalan nyesuaiin sama kira-kira beneran sesuai gak sih sama kategori yang kita cari gitu, ide cerita kalian di dalam episodenya. Nah, pastikan juga jadi ketika kalian udah punya ide cerita kalian udah punya premis atau yang udah bikin episode 1 dan episode 2-nya pun kalian pastiin lagi nih, ada elemen-elemen ini enggak sih di kategori kalian gitu, di cerita kalian. Misalnya kalau yang fluffy ya bisa kan dia cinta yang fuwa-fuwa ya. Jadi misalnya ada elemen cute-nya, terus ada lebih ceria, lebih hangat, terus ada hal yang bikin gemesin gitu. Nah, terus kalau seandainya misalnya di intens, pastiin mainin emosinya lebih lebih kuat gitu dan intensnya yang lebih menggebu-gebu. Terus mungkin bisa tambahin elemen-elemen kayak twist yang tak terduga juga. Nah, kalau seandainya kalian ikut yang bittersweet, ya mungkin ada elemen yang merenyuhkan hati gitu kayak, ada di episode awal atau mungkin di episode 2-nya juga kayak kalian nambahin elemen-elemen yang bikin, kita itu merasa
merasa mungkin lebih kayak kita merasa ada hal yang mendalam lah di dalam ceritanya gitu. Maksudnya intens itu lebih ke apa namanya, rasa emosinya tuh lebih kuat sih. Jadi bisa ya lebih lebih deg-degan atau lebih menegangkan gitu, kalau masuknya di bagian intens itu. Jadi kalau yang fluffy itu, menggemaskan, yang intens itu menegangkan dan bikin kalian merasa di ujung gitu, kalau bittersweet yang bikin kalian renyuh hati sih. Ya pastikan kalian at least ada elemennya lah yang di dalam episodenya gitu, ketika kalian membuat ini, biar, mmm, bisa jadi salah satu poin penting yang bakalan jadi di dalam penilaian nanti. Nah, checklist-nya tadi kita udah nganuin pilihan tema, kategori, dan cerita, terus udah misalnya kalian udah memperkuat nih premisnya sesuai sama kategorinya. Nah, selanjutnya kita bakalan ngedalamin lagi tentang planning ceritanya nih, gimana habis dari premis itu kita bikin cerita yang lebih kuat dan gimana caranya habis dalam planning udah kita nge-planning ceritanya itu gimana kita nge-transfer itu ke dalam episodenya. Nah, pertama di struktur cerita dulu. Sebenarnya di struktur cerita itu ada banyak banget sih, yang model yang bisa kalian aplikasiin ya. Jadi nggak cuman satu doang sih sebenarnya, kayak ada banyak banget ya. Misalnya kayak macam-macam struktur cerita nih. Jadi ada namanya 3 act structure yang dia ngebagi jadi tiga tiga section yang setup, confrontation, and resolution. Atau yang banyak dipakai di manga-manga Jepang juga ya Kisotenketsu, 4 part story, ada juga yang ini The Hero's Journey, yang sering dipakai di novel-novel atau kayak adventure-adventure gitu. Terus, mmm, dan Harmon Story Cycle juga ada, terus ini yang lebih detail lagi juga ada namanya Save the Cat. Jadi, macam-macam struktur cerita itu sebenarnya bisa ngebantu kalian, jadi ketika kalian ngebikin cerita nih, kalian bisa ngelihat kira-kira struktur cerita mana yang mungkin lebih sesuai dengan aku gitu. Apakah aku harusnya memilih yang lebih detail banget gitu, atau sebenarnya yang 3 structure juga bisa gitu dibagi jadi 3 gitu. Jadi sebenarnya bisa nyesuaiin sama style kalian sih. Kalian bisa coba, nanti, ngecek lagi gitu di ya bisa di Google atau baca bukunya langsung gitu, banyak kok buku-buku tentang struktur cerita yang bisa kalian lebih dalami sih, gitu, yang sesuai sama kalian. Nah, tapi kalau di webtoon, ya kita lebih, sering pakainya yang ini sih, cuman ini jadiin referensi aja ya, yang salah satu yang sering kita pakai, yang mungkin bisa ngebantu kalian juga gitu, ketika kalian ngebangun ceritanya. Iya, yang populer ya Save the Cat emang lumayan populer sih, karena dia detail banget. Nah, jadi kalau di kita ketika kita kan nggak pakai 5 point, plot point namanya ya, 5 plot point gitu. Jadi kita ngebagi cerita itu keseluruhan ke dalam 5 poin, 5 poin utama. Nah, baru setelah kita udah ngebagi di 5 poin nih, kita ngebikin story breakdown-nya. Jadi mengembangkan masing-masing plot point untuk membentuk kerangka kerangka cerita. Terus ketika 5 poinnya udah di story breakdown nih, baru nanti kita, story breakdown itu ke dalam episodenya. Jadi, membuat episode yang sesuai dengan kerangka cerita tadi. Nah, jadi di kita itu pertama ada setup. Nah, setup ini tuh memperkenalkan tokoh, dunia, dan awal dari konfliknya lah, awal dari ketegangannya gitu. Jadi di setup ini di mana, ya mungkin di episode awal kalian nge-build ini tuh setting-nya apakah, karakteristik MC-nya nih yang paling utama misalnya, main karakternya itu orangnya kayak gimana gitu, harus kalian showing lah ke pembaca kalian itu, karakter kalian itu tuh seperti apa gitu. Terus kalian juga bisa nge-setting selain setting tempat, setting tone cerita kalian juga, kira-kira cerita kalian itu bakalan lebih ke arah mana. Kalau seandainya nyesuaiin sama kontes ya
Nyesuaiin sama vibe kategorinya gitu. Vibe-nya bakalan lebih masuk ke yang fluffy kah, atau ke bittersweet, atau yang ke intense gitu. Terus di setup juga kalian udah ya at least namanya setup itu ngebangun kira-kira selain ada karakter dan setting-nya, ada masalah apa nih di dalam cerita ini gitu. Terus ya insidennya yang memantik apa yang ngebikin cerita ini tuh beda, unik, dan ada trigger yang ngebikin pembaca itu mau lanjut baca terus. Terus yang kedua, kita ada konflik nih. Nah, konflik itu lebih ke kayak ada masalah lah, ada gangguan kedamaian di hidup karakternya melalui masalah atau tantangan tersebut. Jadi di setup nih kita udah ngebangun, oh karakter ini tuh punya dunianya sendiri nih, punya punya kehidupannya sendiri yang setiap hari dia jalani gitu. Nah, ketika masuk ke konflik ya, konflik ini yang ngebikin hal yang biasanya karakter itu sudah lakuin tuh berubah gitu. Nah, yang membuat karakter kita tuh jadi harus maju nih, gimana nih caranya nih buat menyelesaikan masalah ini gitu, masalah yang diceritain ini gitu. Kayak karakternya jadi dihadapi dengan masalah yang sulit yang harus dilakukan. Misalnya kalau di cerita, Flavia misalnya kayak dia nggak pernah suka sama orang, terus tiba-tiba datanglah seorang cowok yang mengubah dunia dia gitu. Jadi dia kayak, "Kok aku jadi deg-degan?" gitu, "Kok aku jadi begini?" ya gitu. Itu yang kayak gangguan yang mengganggu kehidupan karakternya. Jadi gangguan itu nggak mesti yang kayak harus yang berat banget gitu. Kalau seandainya Fluffy mungkin bisa kayak gitu sih, kayak sekedar cowok ini mengubah dunia aku juga itu udah termasuk konflik gitu. Kayak dunia seakan-akan menentang keinginannya gitu, padahal aku ingin hidup damai gitu, tapi cowok ini bikin aku jadi beda gitu, misalnya gitu. Terus yang berikutnya ada turning point. Jadi ini tuh ketika cerita bergulir semakin jauh gitu, karakternya mengalami perubahan. Jadi di sini, stake pengaruhnya terasa semakin naik dan penting gitu. Jadi di sini tuh lebih ke karakter kalian yang udah dibangun nih di setup, ketika mengalami konflik kayak dia mengalami perubahan karakter kan, kayak karakternya mengalami development lah istilahnya gitu. Nah di sini kalian baru membuat karakter kalian itu tuh mengalami hal-hal yang bisa membuat dia jadi lebih baik ataupun lebih buruk. Nah, itu di situ di sini. Itu tergantung dari gimana kalian ngebangun ceritanya ke dia gitu. Yang dampaknya itu bisa ngebikin karakter kalian jadi bagaimana gitu. Gitu. Yang bakalan memacu ke adegan berikutnya ke klimaks. Nah, di sini nih di klimaks baru titik puncak ceritanya. Kayak masalahnya itu bener-bener nggak bisa dihadapi lagi lah gitu, kayak harus kayak kalau nggak dihadapi kamu bakalan kacau lah semuanya, pokoknya harus dihadapin gitu. Misalnya nih si cowok tadi tuh, si cowok ganteng ini udah mengubah hidup dia, terus tiba-tiba cowok ini mau pergi aja gitu misalnya, kayak padahal perasaan aku belum disampaikan nih, gimana nih gitu. Nah itu apakah berhasil atau enggaknya, ya itu bakalan ada di climax. Baru di akhir di resolution. Perjalanan penutupan cerita, kayak setelah masalahnya mereda itu kira-kira apa yang terjadi gitu. Kayak nunjukin konsekuensinya nih dari yang karakternya hadapi di klimaks tadi. Apakah dia jadi nembak atau dia nggak jadi nembak gitu. Terus kayak kalau seandainya dia jadi nembak, apakah keterima atau enggak, nah itu tergantung di bagian resolution-nya nanti gitu. Gimana caranya kalian menutup jalan cerita karakternya, terus gimana caranya meninggalkan cerita yang bermakna, yang ya nggak mesti bahagia juga, tapi at least memuaskan lah. Misalnya kayak, oh ya nggak apa-apa dia dia udah nembak tapi nggak diterima nih, tapi selama perjalanan cerita kan karakter kalian udah berubah tuh, darinya misalnya dia malu-malu, dia nggak berani ngomong, dia jadi bisa ngucapin apa yang dia mau gitu. Nah, itu sih di 5 five point ini, mungkin kita bakalan masuk ke contoh yang lebih detailnya lagi. Nah, ini, kita ngambilnya dari film Ada Apa Dengan Cinta. Mungkin, filmnya udah lumayan lama, tapi ini, eee, lumayan menarik lah buat kita bahas lagi gitu.
Jadi ini aku udah bikin ke 5 five ya. Nah, di sini di setup-nya jadi ada karakter namanya Cinta, siswi populer di SMA. Dia punya geng dan merasa terusik nih saat Rangga, siswa pendiam dan tertutup, mengalahkannya dalam lomba puisi. Kita udah nge-build nih kalau kita punya karakter namanya Cinta, terus dia cewek yang siswi yang populer, terus punya geng, tapi ya ternyata ada seseorang yang mengganggu kehidupan dia gitu. Terus ya konfliknya cowok ini ternyata ya bikin dia jadi cinta ya mulai jatuh hati gitu pada Rangga, mulai jatuh cinta lah. Tetapi hubungan mereka membuatnya jauh dari sahabat-sahabatnya. Jadi ada konflik baru nih ketika cowok baru dateng, kehidupan dia jadi berubah gitu. Kayak kehidupan dia yang selalu bersama teman-temannya jadi berubah. Terus turning point-nya ya Cinta menjauh dari geng dan Rangga lalu dikejutkan oleh kabar bahwa ternyata si Rangganya bakalan pindah ke luar negeri nih. Jadi kayak ya mirip lah kayak yang aku bilang tadi, kayak udah jatuh cinta tapi ternyata cowoknya mau pergi gitu. Terus ya klimaks ya Cinta dan Rangga saling mengungkapkan perasaan di bandara sebelum akhirnya berpisah gitu. Di resolution-nya ya Cinta berdamai dengan teman-temannya dan mulai menerima kepergian Rangga sebagai bagian dari proses pendewasaan dia. Jadi apakah ending itu harus selalu bahagia? Nggak juga, gitu sih. Ya tergantung dari gimana kalian mau menentukan perkembangan karakter kalian. Nah, setelah kita udah ngebikin five plot point-nya tadi gitu, nah kita lebih breakdown lagi, ada apa sih dengan ceritanya tuh yang lebih detail gimana. Nah, jadi kita ngedetailin lagi jadi dari five plot point ini, yang tadi kita udah tulis, kita breakdown lagi nih lebih detailnya. Nah, kayak Cinta nih, kita detailin lagi karakternya tuh kayak gimana. Dia populer, dia cerdas, dia aktif di majalah sekolah, terus kayak memperkenalkan juga sahabat-sahabatnya, siapa aja. Nah, Cinta Cinta diunggulkan untuk memenangkan lomba puisi tahunan sekolah, kayak kita nge-build setting awalnya nih. Terus baru karakter lainnya Rangga, sebagai siswa misterius yang jarang bersosialisasi. Rangga secara mengejutkan memenangkan lomba puisi yang membuat si Cinta tuh syok dan kesal. Terus tapi di akhir di setup ini Rangga menolak diwawancarai oleh Cinta untuk majalah sekolah dan Cinta mulai merasa penasaran akan siapa sih Rangga sebenarnya gitu. Nah, jadi setelah kita udah bikin setup-nya ini, kita lebih detailin lagi nih story breakdown-nya. Kayak apa-apa aja poin yang harus kita lebih detailin gitu. Nah, baru setelah kita ngebuat di story breakdown-nya, jadinya kita bikin lagi nih dari story story breakdown tadi per episode-episodenya gitu. Misalnya dari yang pertama nih tentang setup karakternya gitu, di episode 1 kita ngebikinnya jadi 2 episode nih. Misalnya di episode 1 ya nunjukin Cinta sebagai siswa populer, terus juara puisi andalan sekolah gitu. Ya dia populer lah sama sekolahnya gitu. Terus di episode kedua ya geng Cinta diperkenalkan lewat acara kumpul-kumpul yang chaos tapi hangat. Mereka membahas tentang cinta, tentang cowok, tentang puisi, terus ngedance bareng. Jadi kayak nge-build setup karakternya lah dan gimana kehidupan mereka gitu. Terus baru masukin nih soal si Rangga yang cowok misteriusnya di episode 3, kayak tiba-tiba keluar sebagai pemenang nih, bukan bukan si Cinta yang udah kita kirain bakalan dia nih yang muncul gitu. Terus di episode 4 kayak kekalahan Cinta di lomba jadi gosip sekolah yang Cinta tetap senyum tapi ya kayak hatinya kesal gitu, kayak kenapa sih gitu ya dia menang. Terus masukin lagi kayak berikutnya. Jadi di setup ini tuh kita ngedetailin lagi. Jadi dari udah kita nentuin nih plot plot point yang awal tuh gimana, terus kita detailin lagi story breakdown-nya kayak apa-apa aja sih yang harus didetailin gitu. Oh tentang, karakter utamanya nih dan setting ceritanya gimana, terus tentang cowoknya, terus tentang konfliknya yang mereka alami itu apa tuh di setup itu gitu. Nah, nanti ya baru kalian bisa kembangin lagi nih di konfliknya, kayak di konfliknya lebih detailin lagi, apa aja sih yang terjadi di dalam konfliknya gitu. Kayak yang di sini, dia lebih jadinya Cinta dan Rangga kayak mulai berinteraksi lebih sering gitu.
kayak yang ngebikin si Cinta akhirnya mulai jatuh cinta sama si Rangganya. Terus di turning point juga, ya akhirnya jadi konflik nih dengan gengnya, jadi Cinta harus menjauh dari Rangga. Nah, terus udah gitu sebuah insiden menimpa keluarga Rangga, yang dia akhirnya meninggalkan buku puisi itu untuk Cinta di loker, berisi pesan perpisahan karena akan pindah ke luar negeri. Terus baru di klimaksnya lebih detailin lagi nih, Pianik Cinta jujur atas perasaannya gimana dengan Rangga, terus dia akhirnya ngomong ke teman-temannya gitu kalau ya sebenarnya dia tuh ada rasa loh sama cowok ini, makanya makanya yang ngebuat mereka itu hubungan hubungan pertemanannya jadi nggak bisa gitu. Kayak akhirnya mereka melupakan sejenak perseteruannya, mereka ngebantu Cinta untuk mengejar Rangga ke bandara. Cinta dan Rangga bertemu di bandara, momen-momen yang sangat erat emosinya, mereka saling mengungkapkan perasaan yang selama ini mereka tahan. Terus ya di resolution ya, Cinta kembali berdamai dengan teman-temannya dan akan menjadi sahabat selamanya. Terus ya Cinta mengisi kehilangan Rangga dengan berbagai aktivitas di sekolah, yakin suatu hari mereka akan berjumpa lagi. Nah, jadi dari resolution itu mmm, baru kalian bisa, oh menutup ceritanya seperti ini gitu. Jadi dari 5 plot point tadi, mmm, udah didetailin, baru masukin ke dalam episodenya. Tapi mungkin buat yang kontes ini kalian bisa, mmm, bisa nge-set up-nya dari setup-nya dulu nih harus kayak gimana dan konfliknya tuh gimana buat bisa menarik ke pembaca nih. Nah, kalau seandainya kalian udah punya at least kalian udah punya pegangan erat nih cerita kalian bakalan gimana nih keseluruhannya gitu. Karena kan terutama buat kalian yang ikut kontes kalaupun nanti misalnya kalian menang nih, kan kalau seandainya kalian menang kalian bakalan dapat kesempatan untuk jadi debut kan di original gitu. Sementara ketika kalian debut di original, kita bakalan dari editor bakalan ngecek lagi nih cerita secara keseluruhannya bakalan gimana gitu. Nah, at least ketika kalian udah kuat nih di story story planning-nya, nah kalian nanti bisa lebih, oke ketika kalian mau ngebikin ini jadi series panjangnya gitu. Karena kalian udah matengin bakalan gimana nih, keseluruhan ceritanya. Nah baru nanti tadi udah di-breakdown nih kira-kira story-nya bakalan gimana di episodenya gitu. Terus, gimana nih Kak kalau seandainya, aku mau ngebikin ke dalam episode lagi gitu, yang lebih detailnya. Nah, kita masuk di sini sih buat ke struktur episodenya. Di sini aku bakal langsung ngebahas ke salah satu judul sih buat kalian bisa lebih paham, kalau seandainya cara pembuatannya tuh gimana gitu. Nah, ini salah satu judulnya yang aku pilih adalah Larasati. Di, mmm, yang kalian bisa baca nanti di webtoon juga. Terus yang pertama nih, kita milih, kalian udah milih kan misalnya kategorinya nih, kita milih kategorinya ini bittersweet nih. Terus aku pengen temanya itu tentang cinta bertepuk sebelah tangan. Udah sesuai lah ya sama bittersweet gitu, kira-kira pasti merenyuhkan hati gitu ya buat ini. Tapi apa nih unique point dari ceritaku? Nah, kalian harus pastiin ketika kalian udah memilih ide gitu ya, kalian cek lagi kira-kira ini beda nggak sih, kira-kira ini uniknya di mana gitu. Selain emang temanya yang sudah sesuai, terus kira-kira apa lagi nih yang bisa bikin orang-orang tertarik. Misalnya kalau di Laras Hati sendiri, ya unique point-nya kita masuk ke dalam grup lain yang isinya orang-orang yang patah hati nih karena female lead-nya. Jadi ada hal unik bedanya lain dari ceritanya. Terus ketika kalian udah punya ini dan kalian udah punya nah terus baru kalian detailin lagi, kira-kira tokoh utamanya apa, konfliknya apa, dan goal-nya tuh apa, goal ceritanya gitu. Apa sih yang perlu pembaca tahu tentang tokoh utamamu? Nah di setup ini nih kita perlu detailin ini nih, tuh di bagian terutama ini buat di awal episodenya ya, kayak latar belakangnya apakah, sifatnya gimana, terus kayak kekurangan kelebihan dia kira-kira gimana, terus di konfliknya sendiri, asal konfliknya tuh apa, terus
konflik seperti apa yang harus diceritakan. Misalnya kalau ceritanya tadi kan temanya cinta yang bertepuk sebelah tangan lah, itu sebelah tangan ya. Jadi kan itu yang harus kalian ceritain gitu di dalam ini gitu. Nah, baru nanti kalian juga harus detailin, tokoh utama kalian tuh punya tujuan nggak sih gitu, punya hal apa yang pengen dia capai gitu. Misalnya cintanya bertepuk sebelah tangan berarti ya apakah dia ingin menyatakan perasaannya gitu, ataukah bagaimana gitu. Karena kalau seandainya tokoh utama kalian jelas nih, dia punya tujuan di dalam cerita kalian, itu tuh bisa ngebikin pembaca itu juga jadi pingin ngeliat loh, karakter kalian ini tuh bakalan gimana sih buat mencapai goal itu gitu. Misalnya as simple as, mmm, kalau misalnya kalian nonton anime One Piece gitu, One Piece kan si Luffy dari awal udah langsung ditunjukin kalau, "Aku mau jadi Pirates King nih, aku pengen jadi raja bajak laut." Kayak, ya sekedar dia pengen menceritakan apa yang dia inginkan gitu, walaupun nggak tahu kecapai atau enggak, at least, pembaca tuh tahu kalau, oh karakternya itu punya tujuan gitu. Karena karakter yang kurang jelas apa yang dia mau, apa yang dia mungkin bakalan ngebikin pembaca tuh jadi agak ragu aja sih. Jadi sebisa mungkin kalian di awal udah memperkuat hal ini gitu. Nah, misalnya kalau di Larasati sendiri kita punya tokoh utamanya namanya Radi kan, seorang cowok SMA yang susah mengendalikan emosinya, labil, tapi gagal dalam menyatakan perasaannya karena bel sekolah. Terus dia punya goalnya yaitu ingin bersama dengan perempuan yang dia sukai. Namun, ia justru malah masuk ke grup, orang-orang yang ditolak perempuan itu, dan tahu siapa aja tuh yang menyukai dia. Jika ia tidak bertindak, maka mungkin saja ia akan kehilangan kesempatannya untuk bersama dengan perempuan yang ia sukai gitu. Jadi di dalam premis ini, mmm, langsung kita bungkus gimana caranya nih dalam 3 episode ini kita nge-set up ini. Nah, pertanyaan, kalau ending ceritanya tidak sama dengan goal-nya apakah tidak apa-apa? Kalian udah ya Larasati kan udah lama ya tamat ya sebenarnya. Kalau pada yang belum pernah baca, Larasati itu sendiri, ending-nya kan sebenarnya si Adi sama si cewek yang dia sukain tuh nggak jadian ya. Nah, tadi yang kayak aku bilang, meskipun, goal-nya udah ditentuin nih, oh dia pengen bersama dengan cewek yang dia suka gitu, tapi sepanjang perjalanan cerita karakternya kan mengalami perubahan ya, mengalami karakter development gitu. Nah, nanti baru di akhir ketika misalnya di klimaks apakah jadian atau enggak, apakah goal itu tersampaikan atau enggak, nah itu bisa diubah di akhir gitu. Karena yang penting, perjalanan ceritanya sih gitu yang ngebikin pembaca itu jadi mengikuti pilihan karakter kalian gitu. Apakah berhasil atau enggak mencapai goal-nya itu bakalan kelihatan di akhir gitu. Jadi jangan khawatir ketika kalian misalnya ngebikin premis gitu ya, tapi "Kak, gimana kalau aku udah ngebikin di awal gini, tapi ternyata ending-nya berubah?" Ya nggak apa-apa gitu, karena kan karakter kalian mengalami perubahan sepanjang cerita gitu. Yang penting, pilihan yang dia ambil itu masuk akal selama selama perjalanan ceritanya sih. Jadi jangan takut kalau misalnya ya ternyata berbeda gitu. Nah, kemudian baru didetailin lagi, dibuat rencana episodenya. Jadi kalian udah petakan nih inti episodemu gimana. Jadi ketika kalian udah ngebikin story breakdown-nya tadi, terus udah ngedetailin, "Oh episode 1 aku mau ngeceritain soal ini tuh." Nah, jadi kayak kalian petain nih inti episodenya tuh tentang apa, terus berapa banyak poin yang harus diceritain. Kayak jangan terlalu banyak, jangan terlalu dikit di dalam episodenya. Terus pastikan cerita kamu bergerak. Jadi dalam satu episode itu misalnya di dalam 3 episodenya si Halarasati nih, gitu. Aku udah ngedetailin kalau episode 1 nih, intinya bakalan ngebahas tentang Radi dan rencana untuk menembak Laras yang digagalkan oleh bel sekolah. Nah, itu inti utama di prolog nih episode 1. Terus udah gitu di episode 1 aku bakalan lebih ngejelasin soal Radi yang masuk nih ke grup yang isinya orang-orang patah hati karena ditolak Laras. Terus baru episode 2
masuk ke dalam grup tidak sengaja, tapi mungkin saja grup ini bisa membantunya gitu. Jadi aku udah ngebangun nih dalam prolognya, oh dia udah ada setup-nya, terus episode 1 muncul konfliknya, hal barunya nih, dia masuk ke dalam grup ini, terus di episode 2 apa nih imbas dari, mmm, imbas dari si konflik tadi tuh yang masuk ke dalam grup ini yang bakalan mengubah karakternya, yang bakalan ngebikin kita kepo lagi nih episode 3 itu gimana gitu. Nah, jadi yang harus kalian pastiin itu ketika kalian, membuat detail episodenya, di dalam satu episode itu kalian pastiin, plot kalian itu bergerak, yang memiliki awal dan akhir yang berbeda gitu. Jadi jangan sampai ketika kalian ngebikin planning nih episode 1 gitu, tapi ya ceritanya ya sebenarnya dari awal sampai akhir sama aja gitu, kayak nggak ada yang berubah gitu. Nah, itu yang harus kalian hindari karena itu bakalan ngebuat pembaca jadi merasa, "Ini aku baca apa?" Gitu, kayak nggak ada yang berbeda dari yang sebelumnya gitu. Apalagi terutama ketika kalian udah maju ke episode 2 atau episode 3 gitu ya. Episode satunya udah bergerak, tapi episode 2-nya ngobrol aja gitu, kayak, ya apa yang dicapai dari episode itu gitu. Kalian jangan sampai seperti itu sih. Kalau bisa, kalian udah nentuin di episode bagian awal sama akhirnya itu beda. Nah, terus ini aku contohin lagi buat aku lebih detailin lagi nih di bagian prolog. Tadi kan, ada si Radi nih, Radi dan rencana untuk menembak Laras yang digagalkan bel sekolah. Jadi kita udah nge-setting nih dari awal kalau awalnya tuh Radi ingin ngungkapin perasaannya gitu. Tapi di akhir apakah gagal atau enggak, nah ternyata aku mau bikin gagal nih, dia gagal nembak malah dan akhirnya malah diundang ke grup aneh. Jadi kita udah nge-setting kalau ada pergerakan nih di dalam ceritanya gitu. Terus baru kalian isi bagian tengahnya gitu. Jadi, sebenarnya sih poinnya bisa lebih dari ini ya gitu, cuman, at least kalian punya ya 2 atau 3 poin lah, awal atau akhir, atau awal tengah akhir, atau mau jadi 4 poin nggak apa-apa gitu. Buat, biar kalian nge-plotting episodenya itu lebih detail dan lebih kelihatan gitu pergerakannya. Jadi misalnya nih bagian prolog tadi, bagian awal opening-nya nih biar kita bikin agak beda nih ya, tadinya latihan nembak nih, tapi ternyata dia nembak, tapi dia belum nembak sama orangnya langsung, ternyata dia cuman latihan di toilet gitu. Kayak, "Lu mau nggak jadi pacar gue?" Udah serius-serius sih, tapi ternyata jeng-jreng dia masih latihan gitu di toilet. Terus baru deh dia udah merasa yakin, "Oke nih aku nih bisa nih nembak nih." Udah baru di bagian tengah kita masukin konfliknya gitu. Radi memberanikan diri, ketemu Laras dan berusaha untuk nembak. Eh, ketika udah mau nembak malah kehalang bel sekolah gitu. Terus, nggak cuman sampai di situ, biar ceritanya makin maju lagi, tambahin twist nih, tiba-tiba Radi diundang ke sebuah grup aneh. Apakah ini gitu, yang ngebikin kita enggak cuman, oh ngelihat Radi ini ditembak terus gagal aja gitu, tapi ya kita ngelihat ada progres ceritanya nih, oh ternyata ada hal lain nih di dalam cerita ini gitu. Ada hal lain yang beda, oh dia diundang ke suatu grup aneh gitu, di dalam prolognya. Jadi udah dibagi nih awalnya gimana, tengahnya gimana, dan akhirnya gimana, dan ngepastiin bahwa di bagian awal itu kalian nge-setup tone ceritanya gitu. Terus habis itu di konfliknya kalian dengan jelas memperlihatkan permasalahan karakter utama ini tuh apa gitu. Oh dia punya masalah sama si female lead ini yang namanya Laras. Terus baru di bagian akhir kalian ngepastiin kalau ada sesuatu hal yang ngebikin pembaca itu bisa tertarik ke episode berikutnya. Terus buat di episode 1 sama lagi nih, kita udah nge-setting-in, udah ngebikin episode intinya tentang diundang ke grup yang isinya orang-orang patah hati gitu. Ya kita ngebikin di awalnya dia diundang ke grup yang isinya dia baru diundang aja gitu, dia belum belum nerima gitu. Ternyata ya dia baru tahu kalau itu tuh isinya grup patah hati karena ditolak gitu. Terus bagian akhirnya ketemu sama orang yang tahu tentang grup itu.
Nah, jadi didetailin lagi di episode 1 di introduksinya perkenalan tentang apa sih grup itu gitu. Jadi kita ngemulai episode satunya dengan penjelasan lebih detail. Tadi kan di episode prolog tiba-tiba masuk ke grup aneh aja gitu. Grup apakah ini? Terus langsung terjawab nih di bagian awal. Oh, ini tuh tentang perkumpulan ditolak laras gitu. Kayak, wah, apa nih kok grupnya kayak gini gitu. Terus baru mulai tapi si Radi masih ragu join enggak gitu ya. Ini kan grup apa gini. Terus kayak munculin konflik dalam batin dia gitu. Gue kan belum yang ditolak ya. Gue kan baru mau nembak tapi gagal nembak tuh. Terus apakah aku harus gimana gitu. Tunjukkan pergolakan konflik batinnya gitu dan konflik dia dengan interaksi dia dengan Laras, terus yang bikin dia jadi tambah deg-degan, tapi sepertinya Laras ternyata lebih dekat sama cowok lain. Nah, di sini, mainin gitu, tone cerita kalian. Kalian kan tadi Larasati kan lebih ke bittersweet tuh ya, jadi nambahin momen-momen merenyuhkan hati ketika cewek yang kalian sukain, ketika seseorang yang kalian sukain justru lebih bahagia bersama orang lain, ya. Terus bikin hati jadi terenyuh lah gitu, sesuaikan sama tone cerita kalian gitu, sama kategori yang kalian pilih, bisa mainin di sini. Terus baru di-twist di akhir tadi ketemu sama orang yang tahu tentang perkumpulan, grup ini gitu, yang bikin kita jadi kepo lagi, siapa orang ini? Terus sama lagi episode 2 juga kayak gitu, kita nge-setup terus bagian awalnya katanya grup ini mungkin aja bisa, ngebantu nih, terus akhirnya si Radi memutuskan untuk nemuin orang yang ada di grup itu, yang ternyata sekelas sama dia. Nah, kita detailin lagi di sini, katanya gabung ke grup itu bisa membantu Radi nih deketin Laras. Nah, jadi di situ kita kita dapat di bagian awal tuh kita dapat penjelasan tentang siapa sih teman ini gitu. Kayak kok dia bisa tahu sama tentang ini gitu. Dan dia ngasih teasing kayak, "Kamu nggak mau kepikiran ya kalau seandainya masuk grup ini tuh bisa bantuin kamu buat deketin sama cewek yang kamu suka," gitu. Terus di tengah tambahin lagi nih konflik bikin rasa cemburu, rasa akhirnya gara-gara terbakar api cemburu, ya akhirnya dia masuk ke dalam grup itu. Terus ya resolusi dari si Adi adalah, ya udah jadinya, ngelihat nih siapa aja sih grup yang join grup ini, aku pengen lihat deh. Terus yang akhirnya dia memutuskan untuk mendatanginya gitu. Kayak, "Woi Sugeng, mau nanya nih sama lu," gitu, langsung didatengin tuh orangnya. Terus ya tapi twist-nya ada tambahan twist lagi nih, nggak sampai di situ aja gitu, kayak orang itu malah pura-pura nggak kenal sama Radi. "Kok gitu?" Nah langsung jadi kalian ngebangun gimana nih, buat twist-nya biar tetap berlanjut ke episode berikutnya. Nah, jadi kalau tipsnya sih gunakan kan tadi kan udah dibagi kalau awalnya gimana, tengahnya gimana, akhirnya gimana. Jadi ketika kalian ngebangun bagian awal episodenya nih, kalian ya gunain awal episode yang hooking, yang bikin karakter kalian itu cerita kalian itu langsung dapet nih sama pembaca gitu. Terus bagian tengahnya munculkan konflik yang relevan, yang kalau ceritamu tentang bittersweet ya tunjukin di sini gitu, yang bikin hati Jude kayak gimana, yang bikin kalau seandainya dia fluffy ya dibikin yang bagian menggemaskannya gimana gitu. Terus gunakan bagian akhir untuk jadi jembatan ke episode berikutnya, yang bikin makin kepo. Ini contoh lainnya sih, walaupun bukan teen romance ya, tapi ini tuh contoh yang menurut kita, salah satu, webtoon yang episodenya itu sangat oke, yang episode breakdown-nya jelas lah, terus kalau Sunny Marry My Husband kan lebih ke intens ya, dengan tema balas dendam dengan suami yang selingkuh gitu. Unique point-nya ya time travel buat suami jadi menikah sama selingkuhannya. Jadi kalau seandainya kalian milih teen romance, di setting modern nggak apa-apa, tapi kalau seandainya kalian mau mainin ada efek-efek fantasinya gitu ya, kayak misalnya time travel selama setting-nya masih di dunia nyata ya itu masih nggak apa-apa, masih masuk di kita.
Jadi kalau seandainya di My Husband sendiri ya seorang wanita karir yang sakit keras meninggal karena memergoki suaminya berselingkuh dengan temannya lalu kembali ke 10 tahun yang lalu. Dia ingin balas dendam dengan membuat suaminya menikahi selingkuhannya tersebut. Tapi ya mengetahui ya dia mengetahui masa lalu tidak bisa membuatnya bisa mengontrol takdir orang-orang di sekitarnya gitu. Kayak walaupun kamu balik ke masa lalu, ada yang bisa berubah gitu. Ada yang bisa berubah dan ada yang nggak bisa berubah gitu. Kayak kamu hanya bisa mengontrol diri kamu sendiri. Nah, jika hal itu tidak tercapai, ya dia bisa mengulang kembali semua hal buruk yang terjadi padanya yang bikin dia sampai meninggal gitu. Sama juga baru kayak ceritain lagi nih episodenya gimana. Kayak di episode 1 aku udah nge-set up kalau Jiwon mengetahui suaminya selingkuh dan mengulang waktu ke Bali. Itu inti episode 1. Episode 2 intinya Jiwon menyesuaikan diri dengan dunia baru dan memutuskan tujuannya. Kayak dia masuk ke dunia barunya dan apa yang harus dilakuin gitu. Sampai episode 3 baru lebih detailin lagi soal goalnya ini apa nih, goal sesungguhnya dari cerita ini gitu. Dia Jiwon mulai menyusun rencana dan memutuskan kalau dia bakalan goal kedepannya apa. Menikahkan suamiku yang selingkuh ya dengan selingkuhan aku gitu. Di bagian episode 3 ya. Jadi kayak ada twist uniknya lah di akhir episodenya yang bikin kita jadi pengen ngikutin lagi nih ke depannya dia bakalan gimana gitu. Karena punya tujuan yang jelas tadi. Sama kita di awal dan akhirnya gimana kita udah nentuin dia yang sakit parah terus kembali ke 10 tahun sebelumnya. Terus kita ngedetailin lagi nih openingnya gimana, kenalan dia yang sakit, dia ketemu cowoknya yang selingkuh, terus ternyata dia kembali ke masa lalu, ke 10 tahun sebelumnya. Terus di episode 2 Jiwon belum bisa menerima dirinya yang kembali ke 10 tahun yang lalu. Kayak, is this real? Apakah ini nyata atau apakah ini hanya mimpi ataukah ini ternyata dunia lain gitu. Tapi ternyata itu benar adanya dan akhirnya ya dia memutuskan untuk menjalani kehidupannya kembali. Nah, kayak kalian tentuin di sini introduksi awalnya kayak 10 tahun yang lalu tuh bagaimana, terus munculin konflik batin karakternya. Kenapa kayak setelah mati pun kehidupanku kayak pasti penuh dengan hal yang kayak begini gitu. Apa yang harus aku lakukan? Terus ya setelah dia akhirnya mengingat pesan ayahnya yang terakhir, akhirnya dia memutuskan untuk kesempatan kali ini aku akan bahagia gitu. Terus ya di twistnya tapi di akhir ditambahin twist kalau ternyata ada cewek selingkuhannya ini nih yang ngeselin. Terus ya di episode 3 Jiwon belum tahu apa yang harus dia lakukan, tapi di akhir ada perubahan nih. Oh, akhirnya dia memutuskan dia mau ngapain gitu. Jadi ya kalian nge-build satu episode itu jelas nih arahan ceritanya dari awal yang dia itu nggak tahu harus mulai dari mana, tapi di akhir tuh ada dapat resolusi, oh aku harus melakukan ini gitu. Jadi um, pembaca itu ketika ngebaca episode kalian tuh dapat maknanya lah intinya episode itu ngebahas apa gitu. Nah, baru aku lanjut ke tips paneling. Jadi setelah kalian udah ngebikin nih planning episodenya, episode 1 bakalan ngebahas ini, detailnya bakalan gimana, terus kalian masukkan ke dalam pembuatan storyboardnya, pembuatan episodenya gitu. Nah ini bakalan aku kasih tips-tips sedikit tentang terutama buat romance. Jadi ketika kalian ngebikin opening nih, opening episode terutama episode 1 atau episode prolog gitu ya. Pastikan opening kamu tuh bener langsung menggambarkan tone ceritamu. Gitu. Kayak vibes ceritamu tuh bakalan masuk ke genre mana, apakah fluffy ataukah intense ataukah yang bittersweet gitu. Karena 5 sampai 10 panel pertama webtoonmu itu sangat penting. Itu tuh yang menentukan kayak pembaca bakalan lanjut baca atau enggak gitu. Karena dia langsung ngeliat di awal. Apalagi kan pembaca sekarang hmm, lebih ke pendek ya masa ngelihat suatu halnya gitu ya. Jadi semakin kalian cepat menarik perhatian mereka tuh semakin baik. Jadi jangan malu-malu buat tunjukin cerita kamu ini tuh tentang apa. Nah,
Kalau misalnya si Laras Hati tadi kan tentang cinta yang bertepuk sebelah tangan deh. Terus langsung aja dijreng kalau di awal tuh Radhi langsung ngungkapin, lu mau nggak jadi pacar gue? Tapi ya ternyata kita makin scroll, kok makin aneh gitu. Oh ternyata dia cuman latihan doang dan dia cuman ngobrol sama si itu gitu. Langsung dapat kalau oh ini tuh tentang ya tokoh cowok utama yang masih malu-malu, yang masih belum yakin buat langsung ngomongin rasa cinta dia gitu. Nah, terus kemunculan pertama juga penting, terutama buat romance ya. Apalagi romance kan lebih banyak kan buat perempuan ya gitu. Jadi ya ketika ketika tokoh utama cowok terutama muncul nih di cerita romance kalian, ya kalian harus bisa bikin ya sewow mungkin lah, ya kalau bisa seganteng yang kalian bisa gitu. Kalian juga bisa nambahin efek-efek, tapi jangan terlalu berlebihan gitu ya efek-efek kayak misalnya kalian mau tambahin efek bunga atau di sini ada efek serpian-serpiannya gitu kayak ada cahaya-cahayanya, tapi jangan terlalu berlebihan gitu. Kalian harus pastiin kalau yang paling stand out itu ya karakternya gitu. Kayak dialah yang paling bersinar di dalam ini. Jangan jangan cahayanya yang paling bersinar gitu. Em, dan kalian juga jangan malu-malu buat bikin satu full panel yang sebesar screenshot HP gitu ya. Karena kan at least kalian harus ngebayangin ketika muncul pertama kali mungkin sebagai screenshot worthy lah istilahnya. Jadi kayak pantas lah panel itu tuh buat di screenshot orang buat ditunjukin ke orang-orang lain gitu. Sebisa mungkin seperti itu. Jadi ngebangun biar pembaca kalian juga bisa nge-share loh, cowok ini tuh ganteng, apa namanya, nge-share ke teman-teman mereka, baca deh ini gitu. Cowoknya apa banget loh, ya nggak bisa dipungkiri, tapi emang romance itu sangat heavy ke kecantikan karakter cewek dan cowoknya sih. Jadi ya kalian harus bisa menonjolkan pemunculan pertama dia se-oke mungkin. Terus tensi antar karakternya juga nih kalian harus mainin ketika kalian ngebikin paneling gitu. Pada adegan penting di antara female lead sama male lead, jangan ragu-ragu untuk membangun feel lewat beberapa sequence panel. Kayak bangun tensi di antara mereka gitu. Beberapa shot agar pembaca saat scrolling ikutan deg-degan. Jadi kalau kalian terlihat nih di awal kan si cowoknya nyadar nih ada sesuatu, terus dia narik tangan ceweknya, terus ternyata ya mobilnya lewat. Terus ya kalau seandainya kalian tiba-tiba langsung ke panel yang paling akhir deh, tiba-tiba langsung ciuman, jadinya kan ya bagus sih adegannya, tapi rasanya tuh kayak terlalu terburu-buru gitu, kayak nggak ada kurang feel-nya lah. Nah, jadi ditambahin nih, aku kasih shot-shot dikit kayak posisi mereka tuh gimana, terus ngeliatin mata mereka, liatin ekspresi mereka yang terkejut gitu. Nah, jadi kalian harus ketika kalian ngebikin paneling, terutama yang adegan female dan male-nya itu, ya jangan ragu-ragu buat nambahin panel-panel buat nunjukin interaksi mereka sih, nunjukin gestur tubuh mereka tuh gimana, nunjukin ekspresi mereka tuh gimana. Kayak ya bangun adegan romantisnya lah ya saat adegan romantis tunjukkan aja rasa cinta karakternya gitu dengan bahasa tubuh mereka lewat matanya, lewat tangannya, lewat kedekatan mereka gitu kayak kalau seandainya mereka ini adegannya kayak mereka mau ciuman ya tunjukin aja gitu. Cowoknya ini emang kayak gimana caranya kalian ngegambar mata cowok yang jatuh hati pada female lead-nya gitu. Kayak kalian harus menunjukkan hal-hal itu sih buat bisa ya ngebangun feel bikin pembaca tuh jadi ikutan deg-degan sama sama cerita kalian gitu. Nunjukin hal-hal kecil itu yang ngebantu banget buat ngebangun feel ceritanya. Nah, pengambilan shot juga tuh sangat penting. Jadi selain kalian memperlihatkan adegan dua karakternya nih di dalam satu panel, kalian juga bisa ngebuat namanya tuh POV, ya panel POV lah. POV itu point of view. Jadi seolah-olah pembaca nih yang ngebaca itu menjadi MC dan pandangan kita jadi terpenuhi oleh karakter yang mendekati MC. Jadi kalau yang di sini yang di Bloody Romance
cowoknya ngedeketin MC-nya nih, tapi instead of gambarnya ya di sebelah kanan banget gitu ya, kita ngebikin panel seolah-olah cowoknya tuh ya ngedeketin kita gitu, ngedeketin si pembaca gitu. Jadi kita ngebikin apa ya, kita di panel ini tuh kita ngebikin supaya pembaca itu ikutan deg-degan nih tuh dengan dengan si MC-nya gitu, seolah kita jadi MC-nya. Nah, ini bisa ngebuat perasaan, pembaca juga merasakan nih, apa sih yang dirasakan oleh MC gitu ya, ngelihat karakter tersebut. Terus kalian bisa nambahin efek bunga, nambahin efek, cahayanya buat ngebikin seolah-olah pandangan kita itu ketika melihat dia emang seberbunga-bunga itu dan sebercahaya gitu, misalnya gitu. Jadi kayak jangan tanggung-tanggung juga buat bikin full panel-nya sih, buat seolah-olah dia memenuhi layar kita lah. Nah, terus pengambilan shot berikutnya ya untuk membuat flow lebih dinamis ya, kalian bisa mengkombinasikan shot-shot panel gitu, dari medium shot untuk memperlihatkan suasana dan setting. Kalau kalian lihat yang di bagian awal ini, ya kita ngelihat, oh mereka tuh lagi jalan nih di sekitar sekolahnya gitu sama teman-temannya gitu. Terus ya ketika shotnya dekat nih, ketika yang panel terakhir, kalian fokusnya ke ekspresi karakternya gitu. Jadi kalian harus mainin, ngambilin shotnya mau shot yang jauh, mau shot yang dekat gitu. Ketika jauh ya lebih menggambarkan suasana secara luasnya, ketika dekat ya lebih ngegambarin ekspresinya dan tensi tiap karakternya tuh gimana. Karena tiap shot tuh ada maknanya lah yang harus kalian tampilin gitu. Kayak apa fungsi dari panel itu yang harus kalian pikirin sih. Terus bagian ending juga, ketika, akhir panel episodenya ya kalian harus liatin, ending-nya berfungsi sebagai resolusi nih setiap episode dan juga pengait ke episode berikutnya. Kayak gunakan cliffhanger yang tepat agar ya mereka tetap kepo nih, bisa dengan fakta baru, kayak yang di sini tuh dia pacaran tapi ternyata ya dia selingkuh sama Go Eun Hyo, ya dari cerita. Nah terus udah gitu kalian juga bisa menunjukkan karakter baru kah, apakah si cowok baru gitu, terus puncak adegan intens, pertemuan kembali sejak sekian lama. Banyak, ending yang bisa kalian ulik yang ngebikin pembaca itu jadi kepo lah ke episode berikutnya. Nah, ini, sudah masuk ke Q&A, tapi aku bakalan ngejawabin karena waktunya udah tinggal dikit lagi. Ini aku ada beberapa Q&A dari kalian yang kirim ke form, tapi, kalian ada, yang kalian tunjukkan buat beberapa creator. Jadi ini tuh, ada beberapa jawaban yang diberikan oleh kreator-kreator seperti Tupai Kidal, ada dari Egy Mugia, ada Kak Kirun. Jadi ini pertanyaan-pertanyaan kalian dan ada jawaban dari mereka. Yang pertama nih, ada yang nanya ke creator, "Ada tips untuk penulisan cerita nggak?" Gitu. Ya, ada jawabannya. Yang pertama sebenarnya mulailah dari hal-hal yang menurutmu familiar dengan dirimu. Kayak cerita yang dekat dengan diri kalian sendiri itu punya ciri khas, karena ya cara bercerita itu juga bagian dari personality seseorang. Jadi, mungkin nggak perlu terlalu hal yang rumit sih, apalagi karena cerita ini romance ya, jadi kan berkaitan dengan kalian juga gitu. Kalau kalian punya cerita dari pengalaman sendiri atau pengalaman teman, ya itu bisa kalian masukkan gitu ke dalam ide cerita kalian. Tapi kalau seandainya emang lebih nih dari yang kalian mau gitu ya, kalian bisalah riset terlebih dahulu. Karena ya riset itu penting untuk menajamkan cerita gitu. Porsinya juga ya bisa disesuaikan lah dengan kebutuhan cerita. Misalnya kalau kalian mau bikin cerita romance dari ayah ibu kalian gitu ya, kalian ya riset dulu lah di setting zaman itu tuh kayak gimana gitu, yang lebih menyesuaikan lah gitu. Jadi jangan khawatir kalau kalian masih pusing gitu ya, apalagi yang masih di stage, "Aku masih nggak tahu Kak ceritanya harus gimana," gitu ya. Karena bikin pusing saat bikin cerita itu ya wajar gitu. Kreator pun masih sering begitu. Tapi ya pusing itu katanya tandanya gitu kita cukup perhatian dengan apa yang kita buat. Ada dedikasi di dalamnya. Jadi ya nikmati aja prosesnya. Semangat. Terus ada berikutnya.
tips seputar story yang berawal dari premis grup chat itu gimana? Ini yang ada yang nanya ke Kak Karakter Larasati tadi. Nah, sebenarnya kalau jawaban dari dia, ya terinspirasi dari pengalaman pribadi, di-invite ke grup chat random dengan orang-orang asing buat berbagi meme. Karena pada saat zaman itu ya kan, menjamur ya, masuk ke dalam grup-grup gitu ya, sekumpulan, grup-grup ini gimana gitu, dan dia ngambil ide itu gitu. Gimana sih kalau seandainya berandai-andai bagaimana jika ternyata ya isi grup itu adalah sekumpulan loser yang berisi dan yang mereka tuh ngebahas taktik tentang nembak pujaan hatinya gitu. Jadi berawal dari hal yang dekat dengan kalian, kalian ambil idenya, terus ya kembangin lagi itu idenya gimana. Tuh, terus karena setting sekolah, jadi ya kepikiran seorang remaja laki-laki yang masih labil dan nggak paham cara menerima patah hati sebagai pemeran utamanya. Jadi kalian bisa mulai dari hal yang dekat dengan kalian, terus ya kalian olah lagi dan kembangkan ceritanya. Terus ada juga yang nanya, lebih memilih karakter driven atau plot driven? Kayak lebih dari apakah yang lebih nyesuaiin sama karakter atau yang sesuai plot tuh. Tergantung premis ceritanya. Jadi ada premis yang emang plot driven banget karena ingin menguak sesuatu yang disembunyikan dari awal gitu. Misalnya kalau kalian fokusnya ke misteri, ada misterinya gitu ya, lebih ke plot driven misalnya. Tapi kalau ada juga premis yang fokusnya pada perkembangan karakter selama cerita berjalan. Nah, sebenarnya dua hal ini juga bisa dibagi aja porsinya. Nah, ya kalau kata kreatornya sih ibarat masak ya atur sendiri takarannya. Jadi nggak ada jawaban pasti mesti yang mana gitu. Terus ada yang nanya lagi, bagaimana sih tips membangun cerita romantis dengan adegan romantis yang sederhana atau kecil-kecilan, tapi terasa hangat dan ngena nih di hati pembaca? Nah, ini ada jawaban dari kreator. Nah, tipsnya adalah dengan menjadikan dirimu orang yang paling peka sedunia. Selalu tambahkan perhatian pada kegiatan yang dilakukan orang sehari-hari. Juga dengan mengandalkan gestur kecil. Jadi misalnya merapikan rambut, mengikatkan tali sepatu, membukakan pintu. Lalu momen seperti peluk dan cium itu dibuat jarang agar pembaca tuh menantikan hal tersebut. Jadi kayak bikin kalian lebih ada gestur-gestur kecil yang memikat hati gitu, yang kayak cowok yang ngebukain pintu yang mungkin kamu ngerasa, "Ih, aku treat seperti putri," gitu. Ya hal-hal kecil kayak gitulah yang ngebikin momen-momen yang, kalian jadi merasa, "Ih, sepertinya ada hal lebih nih," gitu di antara mereka. Nah, hal ini lebih efektif pada pasangan yang belum jadian, karena ya pembaca selalu bisa dibuat gregetan dan menantikan mereka untuk mengungkapkan perasaan satu sama lain. Terus berikutnya, bagaimana cara membangun lebih dari satu kisah cinta dalam satu series? Iya, bisa dengan mengklasifikasikan trop pasangan yang disesuaikan dengan kepribadian karakter. Misalnya cinta masa kecil yang malu-malu, mengakui perasaan karena galak terus ada tuh karakter galak dengan karakter penyabar, karakter pemalu dengan karakter frontal. Jadi, kalian udah harus nentuin dulu nih tropnya tuh mau apa gitu, terus cara mereka berinteraksi satu sama lain tuh gimana gitu. Terus ya ceritanya memang mereka ya boleh saling bersinggungan, boleh juga ya udah cerita sendiri-sendiri gitu. Tapi ya jangan sampai menabrak genre. Jadi kalau seandainya emang genrenya fokusnya ke romance yang fua-fua, ya fokusnya ke sana gitu, jangan tiba-tiba ada yang berubah. Terus ada lagi, ada teknik dalam satu chapter harus ceritanya bagaimana, harus memuat apa aja, dan bagaimana cara memposisikan karakter pada saat storyboard. Nah, ini ada jawaban dari mereka, ya kalau bisa satu episode ada satu konflik atau problem yang terselesaikan dan titik terangnya. Jadi kayak yang aku bilang tadi, yang kalian harus tentuin inti episodenya itu apa. Terus supaya terasa panjang, ada perpindahan tempat dan waktu. Jadi jangan satu episode, satu tempat dan waktu yang sama gitu. Jadi ada pergerakan lah dari awal sampai akhirnya itu berbeda gitu. Terus cara memposisikan karakter di storyboard, ibaratnya paneling seperti kamera. Jadi ada rules 180 derajat yang sebaiknya diikuti supaya tidak ada kebingungan dalam membaca. Mainkan shot dan angel juga akan membuat storyboard tidak kaku dan lebih enak dibaca. Jadi ya ketika kalian bikin storyboard ya, kalian harus
memikirkan gimana cara ngambil karakternya gitu. Terus ya ada juga nih yang nanya bagaimana cara gambar konsisten nih per panel, terutama ya mungkin yang banyak yang masih baru ya, yang baru bikin gitu, biar konsisten nih gimana? Ada jawabannya, katanya sih kata kreator bisa dimulai dengan bikin karakter yang punya ciri khas masing-masing. Misalnya kayak bentuk mata karakternya berbeda, terus siluet rambut karakter, terus atau body shape-nya atau lain-lain gitu yang bikin karakter kalian itu mudah lah buat dikenali gitu. Carilah fitur yang mudah kamu gambar sesuai dengan kemampuan diri juga. Jangan terlalu banyak mau karena itu nanti cuma bikin overwhelm. Ya, mulai inisiatif bikin aset karakter. Karena webtoon lebih heavy on karakter, ya, jadi ya porsi ngegambar karakternya ya lebih banyak daripada ngegambar background. Jadi sebelum bersiap-siap nge-webtoon, kencangin dulu nih script di variasi ekspresi karakter. Bikin aset turn around-nya, bikin juga detail atribut karakter. Kelak itu bakalan jadi aset ngegambar kamu tiap panel. Jadi kamu punya referensi karakter yang udah kamu tentuin. Jadi kalian ngebikin aset kalian sendiri lah gitu. Kayak udah kalian tentuin, oh karakter ini tuh kalau dari tampak depan, tampak samping, tampak belakang tuh gimana gitu. Jadi ketika kalian gambar di storyboard, kalian bisa kembali lagi tuh ke yang udah kalian tentuin. Oh bakalan begini nih. Jadi nggak bakalan bingung ketika kalian bikin ke episodenya. Terus juga kenali karakter masing-masing panelingnya. Karena tiap panel tuh punya tujuan dan penyampaian yang berbeda. Kayak kalian juga harus kenal macam-macam shotnya. Kalau kreator sendiri sih belajar dari referensi shot film kayak di samping. Jadi ada extreme close up tuh gimana, medium close up, terus kayak full shot, medium full shot itu gimana. Nah, terus kalian juga ya rajin-rajinlah observasi tiap paneling, tipe paneling. Bisa jadi yang memperbanyak referensi dari webtoon favorit. Jadi kalau seandainya kalian baca webtoon nih, ketika kalian udah berniat buat bikin webtoon ya, kalian lebih 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 ya lebih detail, lebih cek lagi lah gitu. Oh, dia ngambil panel ini tuh buat gambarin ekspresi karakternya apa gitu. Ya intinya kalau mau akrab sama cara bercerita webtoon ya banyak-banyak juga baca webtoon, itu pesan dari kreator. Nah, itu aja. Sudah lewat dari jam 3 sebenarnya. Dan sepertinya sebenarnya Q&A-nya udah banyak yang dijawab ya. Gitu. Dari editor-editor lain juga. Boleh boleh nggak ya panel panel di recycle, misalnya ada aset background pakai terus. Ya sebenarnya ya panel di recycle ya nggak masalah sih, cuman yang penting ada variasi aja gitu. Misalnya kalau seandainya kalian ngebikin shot background ya backgroundnya ada yang dilihat lebih jauh, ada yang dilihat dari dekat gitu. Kayak yang penting enggak yang monoton itu aja sih. Kalian harus tambahin sedikit variasi gitu. Misalnya kayak ada full body shot gitu ya, terus ya kalian ambil shot tangannya doang nih gitu buat dijadiin panel berikutnya. Ya pasti nggak apa-apa gitu. Udah sih, karena sudah lewat dari jam 5 sebenarnya. Nah, jam 3 terus ya ini ada feedback dari kita karena saya masih mungkin masih butuh feedback dari kalian juga dan atau kalian nanti kalau nanti mau ada tune-in berikutnya atau harus gimana, kalian bisa isi di feedback ini gimana nantinya. Terus em, nanti rekaman dari ini juga bakalan diupload di YouTube, jadi kalian nggak usah khawatir yang buat yang ketinggalan atau misalnya baru jagung di tengah-tengah nggak tahu nih akhirnya gimana gitu. Kalian bisa nanti bakalan di-upload di YouTube Webtoon Indonesia. Dan bakalan ada postingannya juga di Canvas. Jadi kalian pastiin ikutin Canvas IG Canvas kita juga ya. Ya, aku sampai di sini dulu. Terima kasih buat kalian semua yang sudah datang dari awal sampai akhir. Aku nambah deg-degan takut nggak selesai webtoonnya. Nggak apa-apa, masih ada 1 bulan lagi. Masih bisa, masih bisa. Semangat, semangat. Kasih Kak, kasih juga. Jangan lupa feedbacknya ya.
Thank you. Kasih juga. Kami tunggu kami tunggu, episode-episode webtoon-nya yang mau kalian tampilin. Terima kasih. Ya, kau ketunggu komiknya. Ketunggu ceritanya. Makasih Kak, aku mau perbaiki lagi ceritaku. Semangat, tetap perbaiki. Yes, kasih juga. Hmm, jangan lupa feedback, jangan lupa. Iya, deadline-nya masih Juli kok. Tenang aja. Juli aman.